Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Baik, hari ini kami akan membawakan materi mengenai proposal dan skripsi. Sebelum masuk ke materi, baiklah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ferdina Muriani Sandra sebagai moderator dan teman saya Nur Asmi sebagai penulis. Saya Novena Andriani. Saya
pentingnya proposal Anda. Yang kedua, sertakan data dan fakta pendukung. Perkuatkan argumen Anda dengan data yang relevan, studi kasus atau teori yang mendukung proposal Anda. Yang ketiga, perhatikan kaidah kebahasan dan format. Pastikan proposal Anda mematuhi aturan ejaan, tata bahasa, serta format penulisan yang ditentukan kampus atau program studi. Yang keempat, revisi dan konsultasikan. Jangan ragu untuk merevisi dan meminta masukan dari dosen pembimbing secara berkala untuk menyempurnakan kesalahan umum dalam proposal mahasiswa. Hindari jebakan-jebakan ini agar proposal Anda lebih progresif, profesional, dan berpeluang diterima. Yang pertama, latar belakang. Urgensi penelitian tidak terlihat atau tidak relevan dengan topik. Yang kedua, rumusan masalah kurang. Pertanyaan penelitian tidak spesifik atau terlalu umum. Yang ketiga, metode yang sesuai. Pendekatan penelitian tidak mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat, anggaran tak realistis. Estimasi biaya tidak masuk akal atau tidak ditentukan saat diberikan. Kesimpulan, proposal adalah langkah awal penting dalam penelitian untuk mewujudkan ide menjadi kegiatan atau penelitian data. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi bagi keberhasilan akademik. Penyusunan proposal yang baik tidak hanya mengingatkan peluang persetujuan, tetapi juga memastikan pelaksanaan yang struktur dan efisien. Kuasai struktur dan fungsi proposal agar Anda dapat menyusun dokumen akademik yang efektif dan profesional, membuka jalan bagi pencapaian menjulang. Baik, pengertian skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi adalah karya tulisnya wajib bagi mahasiswa S1 sebagai syarat utama kelulusan. Ini adalah manifestasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun di universitas. Merupakan hasil penelitian mendalam yang membahas suatu masalah atau fenomena spesifik dalam bidang tertentu. Ini bukan sekedar tugas, melainkan
afirmatif. Yang ketiga adalah pilihan metode yang paling sesuai dengan karakteristik masalah dan tujuan penelitian Anda agar hasilnya optimal. Selanjutnya ada tantangan dan tips menghadapi skripsi. Tantangannya memilih topik, mencari topik yang orisinal dan sesuai minat bisa menjadi hambatan pertama. Yang kedua, waktu bimbingan terbatas. Ketersediaan dosen pembimbing yang padat memerlukan inisiatif aktif dari mahasiswa. Yang ketiga, revisi berulang. Proses revisi yang panjang dan berulang adalah bagian tak terpisahkan dari penyusunan skripsi. Tips sukses, persiapan diri. Persiapan ini mulai persiapan sejak semester 6 sampai 7 untuk mendapatkan gambaran awal dan arah penelitian. Yang kedua, konsultasi rutin, jaga komunikasi dan lakukan konsultasi rutin dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan yang jelas. Yang ketiga, kuasai teori, pahami secara mendalam teori dan fenomena yang diteliti agar proses penulisan menjadi lebih lancar. Yang keempat dan terakhir, memanfaatkan referensi, gunakan referensi dari jurnal terbaru untuk memperkuat argumen dan kedalaman analisis data. Dan selanjutnya, alternatif jalur penulisan seperti ini. Perkembangan terbaru di dunia perkuliahan menunjukkan adanya beberapa alternatif jalur penulisan seperti ini dan memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa berprestasi. Juara kompetensi ilmiah meraih penghargaan sebagai juara dalam timnas atau kompetisi ilmiah nasional lainnya. Publikasi ilmiah berhasil mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal akreditasi baik nasional maupun internasional. Prestasi akademi memiliki prestasi akademi di tingkat nasional atau internasional yang diakui. Karya seni berhak cipta menghasilkan karya seni berhak cipta resmi yang memiliki nilai dan kemampuan. Mengapa proposal dan skripsi penting? Yang pertama, menghindari kesalahan. Proposal membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan arah penelitian sejak dini sebelum dilakukan. Menunjukkan kompetensi. Skripsi membuktikan kemampuan analisis, riset, dan kontribusi ilmiah Anda di bidang studi. Produk pembelajaran keduanya adalah pembelajaran akademik sistematis yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bukti keahlian menjadi sertifikat kompetensi untuk karir akademik dan profesional Anda di masa depan. Kesimpulannya, untuk perjalanan akademik, skripsi adalah bukan perjalanan akademik mahasiswa S1 menguji kemampuan riset, analisis, dan penyelesaian masalah secara komprehensif, perencanaan, dan disiplin. Penyusunannya menuntut perencanaan matang, disiplin tinggi, dan dengan intensif dan berpikir. Perlu pengembangan diri dengan persiapan yang baik. Skripsi bukan lagi hak menakutkan, melainkan peluang emas untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Yang keempat, raihlah dengan karya bermakna. Mulailah dari sekarang, raih gelar sarjana Anda dengan sebuah karya ilmiah yang bermakna dan membanggakan. Terima kasih. Sesi materi kita sudah selesai. Kira-kira teman-teman semua sudah paham belum dengan materi yang disampaikan oleh pemateri kita? Jika belum paham, sekarang kami membuka sesi tanya jawab atau diskusi untuk kita sekalian. Minimal 2 pertanyaan untuk setiap kelompok, maksimal 2 pertanyaan. Minimal 1 ya. Silakan. Perkenalkan, saya Nyala Marici dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pemahaman tentang bahasa ilmiah sangat penting bagi mahasiswa? Cantika, saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan. Mengapa sebuah penelitian harus dimulai dengan proposal? Apa risiko jika penelitian dilakukan tanpa proposal yang jelas? Ya, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya,
yang biasanya berbentuk tabel di kapal kapan bisa dimulainya sampai selesai. Keempat, foto-foto dokumentasi. Kelima, biaya penelitian dan Simpulkan sedikit. Saya bisa menyimpulkan bahwa dalam penyusunan metode penelitian dalam skripsi itu terdapat identifikasi masalah, rumusan, variabel, instrumen. Dalam instrumen kan kita bisa membuat seperti kuesioner. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya, dalam kuesioner tersebut kan kita pasti menyebarkan kepada pihak-pihak yang memang ingin dituju. Ketika kita mendapatkan respondennya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti apakah kita mengambil langkah selanjutnya? Nah, saya bertanya tentang penyusunan dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, ya kalian sudah menjelaskan memang, tapi saya ingin bertanya lebih lanjut dalam metode kuantitatif tadi itu kan terdapat instrumen atau kita membagikan kuesioner terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, masih instrumen atau instrumen pertanyaan yang menilai rumah, organisasi atau kehidupan pada orang itu beda dengan apa yang kita mau. Maka instrumen harus melakukan revisi ulang, diuji coba dan disesuaikan lagi dengan tujuan penelitian. Belum jelas kah? Atau dijelaskan lagi? Sudah jelas. Nah, jadi kesimpulannya dalam metode kuantitatif itu kita bisa terdapat identifikasi masalah, tinjauan pustaka, rancangan penelitian, kumpulan data, analisis data, dan kita juga bisa menarik kesimpulan dalam kedua metode itu. Terus untuk yang proposal penelitian dalam lampiran itu isinya kuesionernya, data mentah, hasil analisis statistik, foto, peta, diagram, atau dokumen relevan yang mendukung dari